Linknya sudah dibagikan di grup ya, silahkan dibuka. Waktunya 5 menit ya. Kita diberi waktu 5 menit. Yang tidak bisa membuka bisa standby di atas. Nah sekarang anak-anak perhatikan gambar di atas. Gambar di atas itu apa ya Pak? Ya kan? Oh orang. Nah coba perhatikan gambar di atas. Dari banyaknya yang di atas ada tidak yang mukanya sama? Nah sekarang coba perhatikan teman-teman kalian, mukanya sama tidak? Tidak ya. Jadi meskipun kita ini sama-sama terdiri dari daging, tulang, darah yang sama, tapi wajah kita berbeda-beda. Nah itulah puasa Tuhan. Nah begitu juga dalam kimia. Dalam kimia itu ada yang namanya bentuk-bentuk molekul yang berbeda-beda dari setiap senyawanya. Nah itulah yang akan kita pelajari hari ini. Nah anak-anakku semua, di dalam kehidupan sehari-hari itu kita sering menemukan benda-benda dengan fenomena seperti namanya sama, tapi kualitas dan harga jualnya berbeda. Misalnya saja nasi goreng di warung dan di restoran, harganya beda toh? Lebih mahal mana? Warung atau restoran? Padahal sama-sama nasi goreng ya. Tapi karena beda tempat, jadi harganya beda dan kualitasnya juga beda. Rasanya beda. Kenapa? Karena kalau di restoran kan dia menggunakan kopi yang sudah termati. Nah begitu juga dengan bentuk molekul dari suatu senyawa. Nah perbedaan bentuk molekul ini akan mempengaruhi terjadinya suatu proses atau reaksi kimia dan sifat fisiknya. Jadi sehingga meskipun tersusun dari unsur yang sama, tetapi bentuk molekulnya berbeda dan tentu saja kualitasnya akan berbeda. Nah, kompetensi dasar yang ingin kita capai yaitu menerapkan teori pasangan elektron, fluid valensi CPR, dan teori domain elektron dalam menentukan bentuk molekul. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu peserta ini itu dilakukan teori domain elektron valensi dan otak setelah melakukan diskusi dan tanya jawab secara kreatif menganalisis bentuk molekul berdasarkan teori pasangan elektron valensi dengan tepat setelah melihat video animasi dari YouTube. Percaya kita? Mana ya? Arah-arah yang akan kita kembangkan? Nah ya. Tahukah anak-anak semua intan dan arang itu sebenarnya saudara loh, tersusun dari atom yang sama yaitu atom karbon, tetapi kualitas dari keduanya berbeda. Kira-kira kenapa ya? Kok bisa ya? Padahal terdiri dari karbon tapi nilai jualnya berbeda. Apa penyebabnya? Masing-masing terbuat dari karbon. Iya, iya. Apa penyebabnya? Kan masing-masing terbuat dari karbon, tapi kok berbeda? Ada yang ingin bertanya lagi? Ya, apa hubungan gambar tersebut sama pembelajaran kita hari ini? Nah, sekarang perhatikan video yang akan diputarkan. Yang lain perhatikan ya. Setelah melihat video animasi tadi, kira-kira apa yang kalian semua? Kok bisa ya? Kalau kita lihat tadi beda senyawa, beda bentuk molekul ya. Kira-kira kok bisa ya hal itu terjadi? Apa penyebabnya bisa berbeda-beda? Apa penyebabnya bisa berbeda-beda bentuknya? Ada lagi yang ingin bertanya? Ya? Apakah ada senyawa yang berbeda tapi bentuk molekul yang sama? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Nah, pertanyaan tadi Ibu minta sekali lagi ditulis di AKPD. Nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Nah, sekarang kan sudah berdasarkan contoh. Nah, sekarang Ibu minta silakan buka AKPD-nya, silakan didiskusikan. Ibu beri waktu untuk diskusi ya. Nah itu juga sudah bagikan dulu, dan untuk yang ingin mengaksesnya boleh bisa mengaksesnya menggunakan barcode ataupun link yang sudah dibagikan. Nah sekarang silakan kerja, waktunya 40 menit untuk mengerjakan soal-soal yang ada di LKPD dan pertanyaan tadi yang muncul saat kita melihat gambar dan video. Kerja. Nah itu kan sudah membagikan kelas di sini ya. Nanti kan ada di LKPD ada bentuk molekul
menjawab? Ya, silakan. Pertama yaitu apa penyebab perbedaan kualitas intan dan arang namun masing-masing terbuat dari karbon yang sama? Jawabannya itu dapat dilihat dari bentuknya bahwa intan dan arang sangat berbeda bentuk. Intan lebih mewah dibandingkan bentuk arang sehingga intan lebih mahal, dan juga intan dikenal sebagai permata yang berkilau, sedangkan arang yang biasanya digunakan untuk bahan bakar memiliki warna hitam. Kalau untuk gambar yang video ada yang ingin presentasikan langsung diskusinya? Oke, pertanyaan yang pertama, apakah ada senyawa yang berbeda tetapi bentuknya sama? Jawabannya ya, karena setiap molekul tersusun dari bentuk yang sama tetapi bentuknya berbeda, seperti pada BeCl2 dan HgCl2. Kenapa molekul setiap senyawa berbeda dan apa yang menyebabkan itu semua terjadi? Jawabannya itu karena adanya atom-atom yang saling berkaitan dengan membentuk berbagai macam senyawa atau jenis molekul yang berbeda-beda agar dapat stabil. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain atau tanggapan? Saya memberikan saran untuk jawaban Anda, karena jawaban Anda menjadi jawaban dari kelompok saya. Untuk jawaban kelompok saya itu hubungan tidak karena setiap senyawa berbeda sehingga menghasilkan bentuk molekul yang berbeda, karena molekul senyawa adalah gabungan dari atom-atom yang tidak sejenis sehingga bentuk molekulnya tidak sama apabila senyawanya berbeda. Dan sekarang coba ada yang ingin menjawab pertanyaan yang ada mengenai bentuk molekul nomor 1 dan 2. Ayo Bu. Ya, silakan. Baiklah, saya akan membahas hasil diskusi anak-anak semua. Yang pertama itu yang terkait gambar tadi, pertanyaan terkait gambar tadi. Kenapa ya? Kok orang dan intan itu kualitasnya itu sama-sama tersusun dari karbon, tapi kualitas dan harganya itu berbeda. Ya, dari bentuknya sendiri intan itu adalah sesuatu yang mahal ya, yang berkilau. Sedangkan orang biasanya kan yang ditemukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, kalau intan itu berbeda sebetulnya dengan arang tadi, itulah yang menyebabkan perbedaan bentuknya, karena bentuknya yang berbeda. Kalau untuk intan itu setiap atom karbonnya saling berdekatan membentuk ikatan kovalen, sehingga atom karbon itu akan membentuk tetrahedral, sehingga dia lebih rapat dan sangat keras dibandingkan arang. Arang ini karbonnya tidak rapat sehingga ikatannya menjadi lemah. Makanya kalau intan itu butuh proses ya, kalau untuk membentuknya. Kalau arang itu kan cukup dipukul saja langsung hancur ya. Nah, untuk terkait gambar terkait video, kenapa bentuk-bentuk molekul dari senyawa itu berbeda? Karena masing-masing itu kan mereka itu saling berikatan, bergabung membentuk ikatan, di mana dalam pembentukannya itu ada pasangan elektron bebas dan ada pasangan elektron yang berikat. Nah, jika PEB dan PEI-nya berbeda, maka bentuk molekulnya akan berbeda. Nah, kemudian apakah ada senyawa yang berbeda tapi bentuk molekulnya sama? Ya, ada. Contohnya saja yang disebutkan tadi, dari BeCl2 sama HgCl, BeCl2 dan HgCl2, SO2 dan O2 juga berbeda loh. Bentuk molekulnya sama, tapi senyawanya berbeda. Dapat disimpulkan yaitu bentuk molekul adalah gambaran tentang susunan atom-atom dalam molekul berdasarkan susunan ruang pasangan elektron dalam atom molekul, baik
baik pasangan elektron yang bebas maupun yang berikatan. Bentuk molekul dapat ditentukan berdasarkan teori PSE/VR dan teori domain elektron. Sekali ya, berikut karena yang berani menyimpulkan, jadi bentuk molekul itu adalah gambaran tentang susunan atom dalam molekul berdasarkan susunan ruang pasangan elektron dalam atom atau molekul, baik pasangan elektron bebas maupun pasangan elektron ikat. Dalam menentukan bentuk molekul bisa menggunakan teori PSPR dan teori domain elektron. Teori domain elektron ini merupakan penyempurnaan dari teori PSPR. Nah, sekarang saatnya ibu mengevaluasi apakah anak-anak semua paham terhadap pelajaran yang kita pelajari hari ini. Ini sudah dibagikan bagian post-test ya. Silakan dibuka linknya. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran, ibu ingin bertanya, bagaimana perasaan anak-anak semua belajar hari ini? Alhamdulillah ya, kalau anak-anak semua senang belajar tentunya. Untuk selanjutnya nanti pelajari bentuk molekul berdasarkan teori hibridisasi ya, yang akan kita pelajari di depan. Ibu mengakhiri pelajaran, sarjana silakan menjawab. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa selesai. Ya, terima kasih anak-anak semua. Akhiri pelajaran